Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Periode off-season NBA 2024 kembali membuat berita dan pembicaraan para antusias basket. Setelah melihat pemain-pemain hebat seperti Paul George, Klay Thompson, dan DeMar DeRozan berpindah tim, musim depan kita akan melihat satu lagi mantan NBA MVP berseragam baru, yaitu Russell Westbrook. 10 shots and now the fifth turnover. Lob to Westbrook. Satu lagi eksperimen membentuk sebuah super team berisi 3 pemain berstatus superstar atau lebih gagal memberikan hasil maksimal. Los Angeles Clippers menjadi korban terbaru. Eksperimen ambisius Steve Ballmer selaku pemilik Clippers hanya bertahan 1 musim saja. 1 musim memiliki 4 pemain yang pada masanya dapat dikatakan sebagai pemain terbaik. Clippers harus kembali melepas salah satu pemain pentingnya pada off-season 2024 kali ini. Setelah Paul George berlabuh ke Philadelphia 76ers, kali ini Russell Westbrook akan berseragam Denver Nuggets. Kepergian Westbrook ini mungkin tidak akan terlalu membuat fans Clippers bersedih, mengingat ia baru bergabung ke tim pada Februari 2023 lalu, dan kontribusinya pun seperti yang sudah sering ditunjukkan, kurang konsisten. Saat ini, Westbrook merupakan salah satu pemain yang paling banyak diperdebatkan. Apakah ia tetap bisa memberikan kontribusi terbaik, atau statusnya sudah sangat menurun hingga menjadi seorang role player? Satu hal yang masih bisa diberikan oleh Westbrook ketika bermain adalah energinya yang selalu berada di level tertinggi di atas lapangan, dan ia dapat memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Westbrook kerap melakukan aksi-aksi yang tak terduga yang tidak dapat diprediksi oleh pemain lawan, seperti ketika ia, seorang guard, berlari dan terbang untuk mengambil offensive rebound. Aksi-aksi tak terprediksi tersebut dapat membuat kekacauan di defense lawan, namun tidak bisa jika hanya mengandalkan kekacauan defense lawan saja. Sementara kemampuan dasar Westbrook makin menurun. Ketika Clippers menjalani periode yang dominan mulai dari Desember 2023 hingga Januari 2024, mereka mencetak 7 poin lebih banyak per 100 possession ketika Westbrook tidak berada di atas lapangan. Perannya pun menurun menjadi pemain yang duduk di bangku cadangan untuk mengakomodir James Harden yang datang di tengah musim dan bermain lebih baik darinya. Keberhasilan tembakannya berkisar di angka 45,4%. Dan tembakan 3 angkanya berada di angka 27,3%, level permainannya jelas menurun dibanding saat ia menjadi MVP pada 2017 lalu. Lantas, apa yang membuat Denver Nuggets mau untuk mendatangkan Westbrook dan menjadi partner untuk Nikola Jokic serta Jamal Murray? Reeves is a good defender here, physical defender, but look at this is a left offhand, bad angle. Untuk melihat seberapa cocok gaya bermain Westbrook dengan Denver Nuggets, kita harus melihat bagaimana performa Nuggets pada musim 2023-2024, terutama pada babak playoffs. Nuggets memang memiliki seorang Nikola Jokic, yang masih menjadi MVP pada musim 2023-2024, dan merupakan seorang creator offense yang terbaik di liga. Kemampuan passing yang di atas rata-rata, serta decision makingnya yang membuatnya menjadi pemain paling efektif di liga, dan dapat membuat rekan setimnya bermain lebih baik pula. Di samping Jokic ada guard energetik, Jamal Murray, sidekick yang pantas untuk Jokic, di mana ia dapat selalu diandalkan dalam situasi genting, dan dapat membuat kesempatan menembaknya sendiri. Jokic dan Murray dapat mengatasi perlawanan Los Angeles Lakers pada ronde pertama playoff 2024. Namun, masalah mulai muncul ketika babak kedua menghadapi Minnesota Timberwolves. Terlihat bahwa skuad besutan Michael Malone tersebut terlalu bergantung pada Jokic dan Murray untuk terus mencetak di atas 30 angka setiap pertandingannya, karena para pemain lain yang kurang konsisten. Padahal, Nuggets tidak kekurangan pemain-pemain yang ketika dalam kondisi terbaiknya dapat menjadi pemain yang handal dan sulit dihentikan oleh pemain-pemain lawan. Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell-Pope, dan Aaron Gordon menjadi contoh pemain-pemain yang jika konsisten dapat membuat skuad Nuggets menjadi skuad yang sangat dalam. Sayangnya, ketidakkonsistenan barisan para role players dan pemain cadangan Nuggets tersebut terlihat terutama pada game ke-7 menghadapi Timberwolves, di mana total poin di luar Jokic dan Murray hanya mencapai 21 poin saja. Hasilnya, tim yang meraih gelar juara NBA 2023 tersebut gagal dalam misinya mempertahankan gelar juara. Dikalahkan oleh Anthony Edwards dan kawan-kawan dalam 7 game dengan skor 4-3. Tentunya, hal ini menjadi PR besar untuk General Manager Nuggets, Calvin Booth, untuk memastikan bahwa Nuggets masih memiliki skuad yang kompetitif memasuki musim 2024-2025. Namun, Nuggets justru kehilangan veteran 3&D playernya yang berperan penting saat tim menjadi juara NBA 2023 lalu,
yaitu Kentavious Caldwell-Pope yang berlabuh ke Orlando Magic. Kepergian KCP meninggalkan lubang yang cukup besar dalam tim tersebut, terutama dalam segi defense, di mana KCP merupakan wing defender yang handal dan dapat menjaga berbagai posisi di atas lapangan. Melihat kondisi tersebut, mendatangkan Russell Westbrook ke Denver dapat memperbaiki beberapa hal dalam roster Nuggets, yang mendapatkan seorang role player sekaliber mantan NBA MVP. The Hornets opened up scoring in the fourth quarter on an 11-2 run. Datangnya Westbrook ke Denver dapat membantu Nuggets dalam beberapa hal. Meskipun tak dapat dimungkiri lagi, ia bukan lagi pemain yang sama seperti di level puncaknya beberapa tahun yang lalu. Nuggets tidak akan memberikan ekspektasi lebih untuk Westbrook dapat bermain selayaknya seorang MVP. Selama ia dapat menjalankan perannya dengan baik, itu sudah lebih dari cukup untuk tim. Michael Malone pernah mengatakan bahwa timnya membutuhkan seorang pemain yang konsisten dapat bermain ketika Jamal Murray duduk di bangku cadangan. Jika Westbrook bermain dalam peran tersebut dan berada di atas lapangan selama 10-15 menit per pertandingan, peran tersebut dapat dijalani dengan baik olehnya. Barisan pemain cadangan yang telah menjadi masalah pada Nuggets dapat diperbaiki dengan energi yang dibawa oleh Westbrook. Untuk menggantikan peran KCP dalam hal defense, Westbrook juga memiliki kemampuan bertahan yang mumpuni, dapat menjaga lawannya dengan ketat sesuai peran yang ditinggalkan oleh KCP. Efektivitasnya dalam bertahan juga dipengaruhi oleh tugasnya dalam menyerang yang semakin berkurang, sehingga energinya tetap stabil ketika dalam situasi bertahan. Dalam situasi transisi, Westbrook juga masih merupakan seorang pemain yang cepat. Ia dapat menjadi partner yang hebat untuk Jokic yang akan melepaskan operan saat transisi ke menyerang. Tentunya, yang merupakan aset terkuat Westbrook yang masih dapat ia andalkan hingga sekarang adalah melakukan pressure ke ring setelah dribble. Meskipun ia bukan penembak jarak menengah atau 3 angka yang baik, namun ia masih bisa mengandalkan atletisismenya untuk melakukan finishing, baik layup atau slam dunk ke ring. Jika ia dapat memanfaatkan kemampuannya melakukan drive dengan cepat ke ring tersebut, ia memiliki lebih banyak opsi baik itu untuk mencetak angka atau melakukan passing ke rekan setim yang kosong. Bahkan, Jokic pernah mengatakan bahwa ia ingin bermain dengan mantan NBA MVP 2017 tersebut. Saat ini, Westbrook adalah pemain cadangan yang elit dan begitu dibutuhkan oleh skuad Denver Nuggets. Apakah Westbrook dapat meraih kesuksesan bersama Denver Nuggets? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel HGTV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.